Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Lexia dan Luna itu sedang berkunjung ke kerajaan Regal untuk urusan persahabatan. Karena memang nih, si Lexia juga udah dianggap sebagai duta besar dalam kerajaan Regal itu. Di mana setiap lapisan masyarakat dalam kerajaan Regal juga sangat menyambut baik kedatangan dari Lexia. Namun, bukannya serius dalam mendalami urusan persahabatannya, si Lexia itu malah berniat untuk ngaduin Yuya dalam festival pertarungan di kerajaan Regal. Yaps, entah apa yang dipikirkan oleh putri yang satu ini. Mungkin dia kira Yuya itu ayam jago yang bisa diaduin gitu aja. Pasalnya sih memang, si putri kita yang satu ini juga nggak terima kalau calon suaminya itu dianggap lebih lemah dari Holy Sword yang kini nampaknya membela kerajaan Regal. Alhasil, dia pun langsung kemakan jebakan dari Ortis, sang raja kerajaan itu. Lexia itu nggak sadar kalau Ortis itu nampaknya tertarik dalam menyelidiki Yuya, seseorang yang dikabarkan telah menjinakkan naga pencipta dunia ini. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka di tempat pembuangan dunia, di mana tiga entitas evil itu sedang berkumpul. Oh ya, sebelumnya gue pengen ngasih tahu terlebih dahulu ya teman-teman, kalau tiga entitas utama evil ini memiliki sifat yang berbeda-beda loh, di mana evil yang satu itu bersikap dewasa dan kelihatan bijaksana, akan kita panggil evil bijak. Yang kedua itu bersikap layaknya seorang anak kecil, dan akan kita panggil sebagai evil anak-anak. Dan yang ketiga itu terlihat cuek dan pemarah, akan kita panggil evil pemarah. Nah, saat itu evil anak-anak pun sedang bersiul sambil memikirkan caranya untuk membunuh Holly. Di sini, ia pun memikirkan berbagai macam skema untuk membunuh para Holly yang masih tersisa di dunia ini. Ia pun mulai membayangkan nih, apakah dia itu harus meracuni para Holly ataupun manusia yang ada di dunia ini secara sekaligus, atau dia itu harus menggantung mereka semua satu persatu. Dia sangat menanti hari di mana dia itu bisa melakukan semua pembantaian yang telah ia pikirkan sekarang. Selama ini memang sang evil anak-anak ini telah diminta untuk menahan niat membunuhnya untuk beberapa lama oleh sang evil bijak. Karena memang si evil bijak ini punya rencana untuk memperbudak para Holly yang lemah imannya kayak Holy Fish untuk bergabung bersama mereka aja nih. Dan buktinya memang rencana dari evil bijak ini berjalan cukup lancar, di mana hampir sebagian besar dari entitas Holly itu malah jatuh ke dalam kekuatan evil sekarang ini. Dan pada saat itu datanglah evil bijak ke tempat evil anak-anak. Melihat evil anak-anak yang terlihat senang, dia pun berkata, kalau mood evil anak-anak sekarang ini sedang bagus ya. Mendengar pertanyaan itu, sang evil anak-anak pun berkata, kalau dia memang sedang senang saat ini. Untuk pertama kalinya dia itu diizinkan untuk menghancurkan kediaman manusia dan juga membunuh Holly. Mendengarkan hal itu, sang evil bijak pun mengiyakannya. Karena memang nih saat ini, sang evil anak-anak itu akan diperintahkannya untuk menghancurkan kerajaan Regal. Di sini sang evil anak-anak pun agak bingung nih setelah mendengar kerajaan Regal. Karena memang dia itu hampir nggak tahu apa-apa tentang kerajaan di dunia manusia ini. Mendengarkan kekonyolan dari sang evil anak-anak, sang evil bijak pun memberitahunya kalau dia itu harus hafal dengan wilayah geografi kerajaan manusia. Kalau tidak, maka gak mungkin bagi sang evil anak-anak itu melakukan tugasnya untuk menghancurkan kerajaan Regal. Namun si evil anak-anak itu nggak terlalu memperdulikan nasihat dari sang evil bijak. Di sini ia pun malah bertanya balik nih, jadi apa gunanya dia itu menghancurkan kerajaan Regal? Mendengarkan pertanyaan evil anak-anak, di sini sang evil bijak pun berkata, kalau dalam kerajaan Regal itu terdapat Holy Sword. Tampaknya kerajaan Regal juga akan mengadakan sebuah festival untuk merayakan hari jadi kerajaan mereka. Maka dari itu, akan banyak sekali manusia yang berkumpul di sana. Oleh karena itu juga, tugas ini sangat cocok bagi evil anak-anak yang memang sangat suka untuk membunuh manusia juga entitas Holy secara bersamaan. Tentu aja sang evil anak-anak pun langsung gembira ketika diberi tugas seperti ini. Kapan lagi dia itu bisa membantai umat manusia secara massal dan membunuh seseorang yang bergelar Holy? Tapi di sini sang evil anak-anak pun bertanya nih, kenapa si evil bijak itu menyerahkan Holy Sword kepada dirinya? Bukankah si evil bijaklah yang ingin membunuh Holy Sword? Mendengarkan hal itu, sang evil bijak pun berkata nih, kalau memang dia itu sangat ingin membunuh Holy Sword, karena cuma Holy Sword lah kandidat yang dirasa cukup kuat untuk membunuh Holy Fish yang telah ia pinjamkan kekuatan evilnya.
Tapi bukan berarti dialah yang harus membunuh Holy Sword juga, karena telah menghilangkan bidak terkuatnya itu. Di sini sang evil anak-anak pun terima aja dengan jawabannya itu. Lalu ia juga ingin meminjam beberapa Fallen Holy kepada sang evil bijak nih. Untuk disclaimer aja, kalau Fallen Holy adalah entitas Holy yang telah jatuh ke tangan kekuatan para evil. Di sini sang evil bijak pun agak terkejut nih dengan permintaan evil anak-anak. Karena ia kira evil anak-anak itu adalah orang yang bekerja sendirian tanpa mau melibatkan orang lain. Jadi ia pun bertanya alasannya si evil anak-anak ini meminjam Fallen Holy kepadanya. Mendengarkan hal itu, sang evil anak-anak pun berkata dengan santai, kalau pesta itu akan lebih baik jika dihadiri banyak orang dan bukannya sendiri aja. Maka dari itulah, dia juga ingin melibatkan beberapa Fallen Holy dalam rencananya untuk menghancurkan kerajaan regal nanti. Mendengarkan hal itu, sang evil bijak pun mengerti. Kemudian, ia pun mensummon Holy Spear dan Holy Sickle untuk ikut dalam rencana si evil anak-anak ini. Yaps, kedua Fallen Holy yang disummon itu memiliki senjata tombak dan sambit. Di sini, kedua Fallen Holy pun langsung menundukkan kepala mereka di hadapan evil bijak maupun evil anak-anak. Ya, kedua Fallen Holy ini menjadi budak dari evil. Karena memang mereka itu sangat takut untuk dibunuh oleh evil. Jadi, mereka itu lebih memilih bergabung bersama evil dan mengkhianati tugas mereka sebagai penjaga dunia dari kekuatan evil. Sungguh ironis memang, tapi mereka itu sungguh takut akan kematian jika tidak bergabung bersama evil. Nah, seakan ingin menunjukkan kekuatannya, juga kekuasaannya di hadapan Fallen Holy, si evil anak-anak ini mensummon Evil Beast yang merupakan seekor hewan yang terbentuk dari kekuatan evil tapi tidak sempurna teman-teman. Maka dari itu mereka itu tidak memiliki kecerdasan seperti tiga evil utama yang ada di sana. Nah, saat melihat Evil Beast, baik Holy Spear maupun Holy Sickle itu sadar kalau mereka nggak mungkin bisa menghadapi monster yang ada di hadapan mereka sekarang. Mereka pun sangat berkeringat walau hanya melihat kehadiran sang Evil Beast. Tapi tak terduga nih, si Evil Beast ini juga langsung menyerang si evil anak-anak tanpa adanya alasan yang jelas. Tapi, si evil anak-anak ini dapat menghindari serangan yang dilancarkan oleh Evil Beast dengan sangat mudah. Bahkan langsung mementalkannya cukup jauh dari sana. Tentu aja hal itu membuat Holy Spear dan Holy Sickle itu menjadi sangat takut dong. Pasalnya monster sekuat itu aja bisa dibentalkan dengan sangat mudah, apalagi mereka yang memiliki kekuatan tidak sebanding dengan monster tadi. Kemudian, si evil anak-anak pun langsung mengajak kedua Fallen Holy tadi untuk menuju ke kerajaan regal. Dan dengan rasa takut kedua Fallen Holy tadi pun hanya bisa mengikutinya dari belakang, seperti dua ekor peliharaan. Sementara itu, Evil Beast yang terpental tadi pun belum mati teman-teman. Namun nih ada beberapa portal kegelapan yang tiba-tiba aja menyeret mereka untuk masuk ke dalamnya. Mau seberapa kali Evil Beast tadi melawan, dia tetap tidak bisa keluar dari portal itu. Panel cerita pun berpindah ke kerajaan regal. Pada saat itu, di ruangan bawah tanah kerajaan regal, sedang terjadi eksperimen sihir misterius yang dilakukan oleh para penyihir kerajaan regal dan sang rajanya sendiri yaitu Ortis. Dikatakan mereka itu sedang mengerjakan eksperimen sihir terlarang yang pernah diciptakan sama Sage. Oke, gue disclaimer dulu ya. Kalau memang nih kerajaan regal itu sebenarnya adalah kerajaan sihir yang paling hebat di dunia itu. Dikatakan mereka itu telah melahirkan banyak sekali penyihir-penyihir handal, dan mereka juga telah melahirkan beberapa sihir yang dikhususkan untuk membantu kehidupan manusia. Namun tetap aja, sihir yang mereka ciptakan itu tidak bisa menandingi sihir yang telah diciptakan sama Sage. Diibaratkan nih kalau dari Sage lah leluhur kerajaan ini terinspirasi untuk membuat kerajaan sihir. Dan saat ini Ortis itu ingin sekali mewujudkan salah satu mantra sihir terlarang yang telah diciptakan sama Sage, yaitu pemanggilan pahlawan dari dunia lain. Yes, nampaknya si Ortis itu udah tahu deh tentang kabar tidak enak mengenai entitas evil yang semakin merajalela. Sedangkan secara perlahan, entitas Holy itu malah menghilang satu persatu. Walaupun sekarang di kerajaan mereka itu sudah ada Holy Sword, tapi nampaknya si Ortis juga nggak terlalu bisa percaya dengan Holy Sword untuk pembasmian entitas evil ini. Maka dari itulah, dia ingin memanggil pahlawan dari dunia lain untuk membantunya dalam mengalahkan evil. Oh ya, memang nih, dari beberapa penjelasan yang sudah diketahui oleh Ortis, katanya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengaktifkan sihir dari Sage. Tapi dalam 17 tahun terakhir ini merupakan tahun pemberkatan bagi kerajaan regal, karena memang mereka itu telah dianugerahi seorang putri dengan kekuatan sihir tiada tara. Bahkan sampai bisa disebut sebagai penyihir terkuat dalam kerajaan regal. Yaps, penyihir itu adalah putri dari Ortis sekaligus juga putri pertama dari kerajaan regal.
Di sini Ortiz itu yakin kalau memang putrinya yang bernama Layla itu bisa mengaktifkan sihir pemanggilan pahlawan ini. Dan gregetnya lagi si Ortiz juga bilang nih, kalau pahlawan mereka itu laki-laki, maka mereka juga harus siap mempersembahkan segala kecantikan wanita untuk bisa memuaskannya, termasuk juga Layla. Ya, gila memang. Tapi yang lebih mengherankannya lagi, setelah mendengarkan hal itu si Layla pun juga mau-mau aja gitu. Kayaknya memang masalah mengenai evil ini sudah menjadi momok yang menakutkan buat kerajaan regal dia, sampai-sampai mereka itu rela mengorbankan segalanya gitu. Pada saat itu si Ortiz juga sempat menyinggung soal Yuya nih, seseorang yang dianggap telah menjinakkan sang naga legendaris. Tapi si Layla itu kurang percaya dengan rumor tersebut, karena memang di mitologi Sage yang pernah ia baca, yaps, di sini kehidupan Sage itu udah dianggap sebagai mitologi sama mereka loh. Nah, tertulis kalau memang sang naga legendaris itu telah lama dilenyapkan sama Sage. Padahal nih, kalau dari ceritanya si Oma, memang nih Sage itu pernah menumbangkannya. Tapi Sage itu tidak pernah membunuhnya, melainkan dia itu hanya menasihati Oma aja. Namun kan balik lagi nih, mereka itu nggak mendengar cerita pertarungan itu dari Oma langsung. Dan cuma membaca dari mitologi doang gitu, kisah kehidupan Sage doang, yang entah penulisnya jelas atau tidak gitu. Maka dari itulah mereka percaya kalau Yuya itu hanya menaklukkan naga kuno aja dan bukannya naga legendaris gitu. Tapi terlepas dari itu semua, si Ortiz dan Layla itu tetap akan menimbang kemampuan dari Yuya saat festival kerajaan mereka nanti, di mana Yuya itu harus duel sama Holy Sword. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan untuk Isekai The Chain-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.